Yang nyusahin orang, itu mualaf. bikin malu orang lain, Itu mualaf. bikin masalah untuk orang lain. Itu mualaf. Nih, si Kristi, apa nggak hancur-hancuran hidupnya? Hancur. Itu mualaf. Tapi di sini kita ketawa-ketawa aja. Kita nyanyi-nyanyi. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Oh, langsung banyak yang nyambung. Soalnya banyak yang mualaf. Sebentar lagi perpuluhan lewat. Inilah yang ingin Ustadz K bawa. Kekristenan itu apa? Masih bagus lu hidup di negara gua, di negara Republik Indonesia. Orang Islam tuh sayang sama lu. Nggak dibakar itu gereja. Lu pergi sana ke negara lain, Kristen jadi apa? Orang Islam di Indonesia udah nggak ada lagi deh, udah umat Islam Indonesia deh paling toleran udah nggak ada lagi deh Indonesia, udah Indonesia lah. Itu mualaf. Saya suka dengan ini. Menjilat ludahnya. Itu mualaf. Ucapkan syukur setiap saat, dalam setiap keadaan. Ucapkan syukur. Sekali lagi, ucapkan syukur. Apa itu? Alhamdulillah. Emang sekarang gue debat? Bukan. Gue dialog. Sorry ya, gue berkelas. Biar kata hitam, tapi pinter. Shalom teman-teman, saya hanya ingin membagikan breaking news dan memberitahukan kepada Pak Esra Soru jika Bang K atau Bang Kainama mengatakan bahwa dia tidak ingin berdebat dengan Pak Esra Soru. Dia hanya ingin berdialog. Entah apa yang membuat mental Bang K ini menjadi ciut. Emang sekarang gue debat? Bukan. Gue dialog. Sorry ya, gue berkelas. Biar kata hitam, tapi pinter. Belum Pak Esra Soru berdebat ataupun berdiskusi atau berdialog dengan Bang K ini, Pak Esra Soru perlu mengetahui beberapa fakta berikut ini, dan silahkan Pak Esra Soru mempertimbangkannya sebelum berdebat dengan beliau. Yang nyusahin orang, Itu mualaf. bikin malu orang lain, Itu mualaf. bikin masalah untuk orang lain. Itu mualaf. Nih, si Kristi, apa nggak hancur-hancuran hidupnya? Hancur. Itu mualaf. Tapi di sini kita ketawa-ketawa aja. Kita nyanyi-nyanyi. Oh alangkah indahnya, oh alangkah eloknya, bila saudara seiman hidup dalam. Oh, langsung banyak yang nyambung. Soalnya banyak yang mualaf. Sebentar lagi perpuluhan lewat. Inilah yang ingin Ustadz K bawa. Kekristenan itu apa? Masih bagus lu hidup di negara gua, di negara Republik Indonesia. Orang Islam tuh sayang sama lu. Nggak dibakar itu gereja. Lu pergi sana ke negara lain, Kristen jadi apa? Orang Islam di Indonesia udah nggak ada lagi deh, udah umat Islam Indonesia deh paling toleran udah nggak ada lagi deh Indonesia, udah Indonesia lah. Itu mualaf. Saya suka dengan ini. Menjilat ludahnya. Itu mualaf. Ucapkan syukur setiap saat, dalam setiap keadaan. Ucapkan syukur. Sekali lagi, ucapkan syukur. Apa itu? Alhamdulillah. Tujuannya udah pasti ya kan, udah pasti untuk mencari ketenaran, untuk mencari popularitas, untuk mencari pundi-pundi uang kan, kayak gitu ya. Kalau Bang Umar berkata bahwa para pendeta ngemis-ngemis agar mendapat popularitas, agar menjadi orang yang lebih terkenal karena berdebat dengan para mualaf-mualaf yang sudah terkenal, diundang oleh para artis untuk podcast di sana dan di sini, itu bukan alasan para debater Kristen menerima undangan debat kalian. Karena tujuan para apologet Kristen tentunya adalah untuk meluruskan setiap kesalahpahaman, setiap tipuan, setiap penistaan yang telah kalian buat.
Tidak semata-mata hanya untuk mencari popularitas serta mencari uang melalui setiap diskusi, melalui setiap debat-debat itu. Asal Bang Umar tahu, teman-temanmu inilah sebenarnya yang mengemis-ngemis ingin berdebat dengan para pendeta. Ya, tujuannya seperti Bang Umar katakan tadi, supaya mereka terkenal, supaya mereka dapat duit, supaya mereka menjadi orang yang populer di mana-mana. Walaupun hal itu mereka lakukan dengan penipuan. Dengar ini Bang Umar. Kita akan menyampaikan tentang bahwa alhamdulillah sudah ada surat kesediaan dari Bapak Pendeta Esra Soru, Allahu Akbar, terkait tentang rencana akan diselenggarakan debat. Allahu Akbar. Dengarkan baik-baik apa yang dikatakan oleh teman-teman mualafmu ini Bang Umar. Mereka berkata sudah ada surat kesediaan, sudah ada balasan surat kesediaan dari Bapak Esra Soru. Berarti sebelumnya Bang Kei dan juga si Ipung ini mengirimkan surat kepada Pak Esra Soru bahwa mereka ingin berdebat dengan Pak Esra Soru. Sekarang kan terlihat Bang Umar, siapa yang sebenarnya ngemis, siapa yang sebenarnya ingin mencari popularitas, bahkan siapa yang ingin mencari uang. Sudah terlihat dengan sangat jelas Bang Umar. Kalau Bang Umar masih tidak percaya bahwa teman-temanmu inilah yang mengemis untuk berdebat dengan Pak Esra Soru, mari dengarkanlah klarifikasi langsung dari Pak Esra Soru ini. Nah, di situ dikatakan ya, Ustadz Kainama ditantang debat oleh Pendeta Esra Soru. Oke, pertama itu langsung saja supaya tidak berlama-lama, saudara. Saya tadi langsung menghubungi Pak Esra dengan sebuah pertanyaan. Shalom Pak Esra, mohon info dari Bapak perihal ini. Saya tunjukkan videonya dengan judulnya Ustadz Kainama ditantang debat oleh Pendeta Esra Soru. Saya bertanya, Bapak Esra, perihal ini sebenarnya Kainama yang menantang Bapak atau sebaliknya? Kalau melihat video ini, Bapak sebenarnya merespon Kainama. Nah, ini jawabannya. Dengarkan ya saudara ya, dengarkan. Ini beliau pasti lagi sibuk sehingga beliau mengirim audio ke saya. Mereka yang memberikan surat kepada saya, surat permintaan untuk dialog, jadi saya menyanggupinya. Kita ulang. Mereka yang memberikan surat kepada saya, surat permintaan untuk dialog, jadi saya menyanggupinya. Kita ulang. Nah, sekarang Bang Umar terbukti sedang berbohong. Alasannya karena para pendeta memang tidak berminat berdebat dengan kalian sebenarnya kalau kalian tidak ngemis-ngemis untuk berdebat. Sebenarnya yang cari popularitas, yang cari uang itu ya kalian-kalian ini. Para pendeta itu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Mereka hidup tak berkekurangan karena mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka mencari apa yang Tuhan mau. Mereka melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi mereka tidak punya alasan untuk berdebat dengan kalian. Mereka tidak punya alasan untuk mencari popularitas. Mereka nggak punya alasan untuk mencari uang. Karena semuanya sudah disediakan oleh Tuhan. Karena semuanya sudah dicukupi oleh Tuhan. Jadi Bang Umar jangan ngeyel atau jangan berharap kalau ada pendeta yang mau berdebat dengan Bang Umar lagi, karena Bang Umar sudah ketahuan tidak bisa apa-apa. Kembali lagi dengan saya, pelawak Indonesia. Saya di sini ditemani sama Mas Ari. Kembali lagi dengan saya, pelawak Indonesia. Si Umar ini Omdo terus. Si Umar ini banyak bohongnya. Si Umar ini sok Yahudi. Si Umar ini Ternyata dia nggak bisa baca. Nah kayak gitu-gitu kan. ya saya senyum aja. Kenapa? Kan saya nggak merasa. Luar biasa gitu loh ya. Jadi
apa ya, kalau saya ngelihat ini fakta loh. Luar biasa gitu loh ya. Jadi apa ya, kalau saya ngelihat ini fakta loh. Apa tanggapan teman-teman setelah menyaksikan video ini? Tulis komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini ya. Jika kita melihat dari awal sampai akhir teman-teman, sebenarnya para mualaf lah sebenarnya yang mencari panggung, para mualaf lah yang sebenarnya mencari uang, dan para mualaf lah sebenarnya yang ngemis-ngemis untuk berdebat. Kiranya melalui video ini teman-teman semua diberkati, dan sampai bertemu di video-video kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.